Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Robianti. Saya dari Fakultas FIK, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 1 dari kelas A. Saya di sini akan sedikit memberikan sedikit sejarah mengenai Bani Umayyah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Jamal. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam mulai bergejolak dan muncul menjadi tiga kekuatan politik yang dominan kala itu, yaitu Syiah, Muawiyah, dan Khawarij. Cikal bakal berdirinya dinasti Umayyah dimulai ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dia menggunakan taktik dan kecerdikan untuk mengeksploitasi sentimen Muslim. Muawiyah tidak mau menghormati Ali dan menempatkannya dalam dilema. Ia harus menyerahkan pembunuh Utsman atau menerima kedudukan bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Sehingga ia harus dicopot dari jabatan khalifah. Keadaan ini tentunya tidak menguntungkan bagi Ali. Akibatnya posisi Ali semakin lemah, sementara posisi Muawiyah semakin kuat. Dari perselisihan tersebut terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan menggempur Muawiyah, tapi habis menghabisi orang-orang Khawarij. Yang terakhir terjadi peristiwa Nahrawan pada 9 Safar 38 Hijriah, di mana dari 1.800 orang Khawarij, hanya 8 orang yang selamat jiwanya, sehingga dari 8 orang itu menyebar ke Aman, Kanan, Yaman, Sajisman, dan ke Jazirah Arab. Pada akhirnya, Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, kedudukannya sebagai khalifah dijabat oleh anaknya, yaitu Hasan. Namun karena penduduk Kufah tidak mendukungnya seperti sikap mereka terhadap ayahnya, maka Hasan semakin lemah, sementara Muawiyah semakin kuat. Maka Hasan mengadakan satu perjanjian damai dengan Muawiyah dengan menanggalkan jabatan khalifah untuk Muawiyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, agar tidak terjadi pertumpahan darah yang sia-sia. Perjanjian tersebut dapat mempersatukan umat Islam dalam satu kepemimpinan politik, yakni di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tahun tersebut dalam sejarah dikenal sebagai tahun Al-Jamaah atau tahun persatuan. Sebagai tanda bahwa umat Islam telah menyepakati secara aklamasi mempunyai hanya satu orang khalifah. Di sisi lain, penyerahan tersebut menjadikan Muawiyah sebagai penguasa absolut dalam Islam. Dengan demikian, maka berakhirlah apa yang disebut dengan masa Khulafaur Rasyidin yang bersifat demokratis atau menganut sistem pemilihan, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah yang menggunakan sistem dinasti kerajaan atau turun-temurun. Dinasti Bani Umayyah merupakan rejim Islam yang berkembang setelah masa Khulafaur Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Bani Umayyah dinisabkan kepada Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi disebut Bani Hashim, maka keturunan Bani Umayyah disebut Bani Umayyah. Oleh sebab itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bukan hanya pendiri dinasti Bani Umayyah, tapi juga khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dianggap sebagai pendiri dinasti ini, namun dianggap negatif oleh sebagai sejarawan karena berhasil melegitimasi kekuasaannya selama Perang Saudara Siffin. Selain itu, Muawiyah menghimpun sifat-sifat seorang penguasa, politisi, dan administrator. Meski meraih kemenangan diplomatis dalam Perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam, Muawiyah memiliki alasan yang kuat sejak awal sebagai landasan bagi perkembangannya di masa depan. Tidak hanya itu, ia mendapat dukungan kuat dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan para pejabat-pejabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Pada masa Bani Umayyah berkuasa, harus diakui banyak sekali keberhasilan yang dicapai. Jika dapat diklasifikasikan, maka yang paling utama dapat dilihat dari dua aspek.
yaitu wilayah kekuasaan dan perpolitikan dan perkembangan keilmuan. Berikut diantaranya ada ekspansi atau perluasan wilayah daerah kekuasaan. Secara besar-besaran, daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan, Turkmenia, Uzbek, dan Kirgiz di Asia Tengah. Muawiyah banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang, mendirikan dinas pos dan tempat-tempat tertentu dengan menyediakan kuda lengkap dengan peralatannya di sepanjang jalan. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersenjata dan mencetak mata uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau kodi mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Kodi adalah seorang spesialis di bidangnya. Pengalaman politik Muawiyah bin Abi Sufyan telah memperkaya dirinya dengan kebijakan-kebijakan dalam memerintah, mulai dari menjadi salah seorang pemimpin pasukan di bawah komando Panglima Abu Ubaidillah bin Jarrah yang berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah, Mesir dari tangan Imperium Romawi. Kemudian, Muawiyah menjabat sebagai kepala wilayah di Syam yang membawahi Suriah dan Palestina. Khalifah Utsman menobatkannya sebagai Amir al-Bahr yang memimpin penyerbuan ke Konstantinopel meski belum berhasil. Kebijakan-kebijakannya mengubah sistem pemerintahan dari demokratis menjadi kerajaan turun-temurun. Sistem pemerintahan ini diadopsi dari Persia dan Bizantium. Langkah awal yang diambil dalam menggunakan sistem pemerintahan tersebut, yakni dengan mengangkat Yazid, putranya sebagai putra mahkota, memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, menarik pasukan pengepung Konstantinopel, mendirikan departemen pencatatan atau Diwanul Khotam, mendirikan pelayanan pos atau Diwanul Barid, memisahkan urusan keuangan dari urusan pemerintahan dengan mengangkat seorang pejabat khusus yang diberi gelar Sohibul Kharaj, mendirikan kantor cap atau pencetakan mata uang. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijriah di Damaskus karena sakit setelah ia menjadi khalifah kurang lebih selama 19 tahun. Dengan telah diangkatnya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota, maka tampuk kepemimpinannya diserahkan kepadanya. Dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran, ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi para penguasa dinasti ini. Akhirnya, pada tahun 750 Masehi, Daulat Umayyah digulingkan Bani Abbasiyah yang bersekutu dengan Abu Muslim al-Khurasani. Marwah bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, melarikan diri ke Mesir dan terbunuh. Pada akhirnya, Daulat Bani Umayyah runtuh dan keruntuhannya menjadi pelajaran bagi kaum muslimin. Barangkali di antara sebab-sebabnya yang terpenting ialah dampak pembunuhan. Dampak pembunuhan yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah terhadap Al-Husain, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski pemberontakan Muawiyah tidak sebanyak pada masa Ali bin Abi Thalib, yang membedakan antara keduanya adalah sistem pemerintahannya, di mana Khalifah Ali bin Abi Thalib menggunakan sistem demokrasi dan Muawiyah menggunakan sistem kerajaan atau sistem monarki. Bahwa pemberontakan yang terjadi disebabkan karena keinginan untuk memperoleh kekuasaan. Selain itu, juga kurangnya persatuan antara umat Islam dalam ukhuwah Islamiyahnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang telah saya sampaikan menjadi sedikit ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.